Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Penggunaan bejana yang selain emas dan perak itu diperbolehkan. Kalau itu berasal atau terbuat dari emas perak, maka bejana itu haram. Tidak boleh. Kalau bejana itu terbuat dari selain emas dan perak, maka boleh. Oke, kita akan menjelaskan lebih detailnya. Mungkin kalau diterangkan secara singkat seperti itu, maka kelihatannya ya sudah selesai. Nah, tapi kita akan membahas satu persatu supaya tidak terjadi keder atau keder tuh kebingungan ya, atau kepo, penasaran. Oh, gimana sih maksudnya, apa sih? Nah, kita akan membahasnya. Oke, yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anil Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyatiz dzahab wal fiddah wa la taqulu fi shihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis Nabi itu sangat jelas sekali dijelaskan, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Janganlah kamu meminum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh itu ya, minum gelasnya dari emas atau perak. Nah, ini tidak boleh. Wala taqulu fi shihafihima, dan janganlah kamu makan di dalam piring yang terbuat dari emas dan perak juga. Tidak boleh. Ya, itu. Nah, kenapa seperti itu? Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya pemakaian wadah yang terbuat dari emas perak itu adalah bagi mereka orang yang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, sedangkan buat kalian, buat kamu itu nanti akan kita rasakan di akhirat nanti, tepatnya di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, nah, berarti sudah jelas sekali dalam hadis itu, kita sebagai muslim itu tidak boleh menggunakan ya gelas ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak. Makanya di dunia ini ya biasa aja lah. Coba aja lihat, ketika orang tersebut memakai hanya untuk piring saja, buat makan saja, sendok garpu itu terbuat dari emas. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang jangankan untuk beli emas seperti itu, ya jangankan buat punya wadah seperti itu, buat makan sehari-harinya susah. Nah, itu kan sangat ironis sekali ya. Padahal dalam Islam itu sudah jelas kalau orang yang kelebihan hartanya itu lebih baik diinfakkan atau disodakokan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, di situ makanya di sini di dalam hadis ini dijelaskan haram hukumnya ya untuk penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu ya, jumhur ulama itu sepakat ya mengharamkan dan wadah makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Loh, kok kenapa? Nah, ini ada beberapa alasan ya dari para ulama ini. Yang pertama adalah hadis Nabi yang awal. Ya, itu jelas sekali hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya tidak boleh menggunakan gelas untuk minum atau piring untuk makan yang terbuat dari emas dan perak. Itu alasan dari jumhur ulama mengatakan bahwa haram hukumnya menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua adalah bejana tersebut kayak yang tadi tuh, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hanya mereka orang kafir di dunia. Wis bagian dipuas-puasin aja orang kafir. Silahkan menikmati alat-alat atau wadah-wadah yang nantinya akan tidak mereka dapatkan nanti di akhirat. Nah, nanti ketika di akhirat, wah syukur dulu kamu di dunia itah itu lada lede ya, belagu, makan saja sampai pakai emas, minum pakai emas, sendoknya juga pakai emas, mobilnya dilapisi
emas, jam tangannya emas, apalagi pokoknya serba emas ya. Nah, ketika di akhirat mereka tinggal melongpong. Nah, tinggal kita yang suka-suka ya, bahagia nantinya kita itu ketika kita berada di surga. Semoga kita semuanya yang mendengarkan, yang ngaji kitab ini, semoga kita akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, itu alasan kenapa diharamkan ya bejana itu. Nah, kemudian larangan menggunakan bejana emas dan perak ya, baik itu untuk makan, minum dan sebagainya, itu yang pertama itu bersifat umum atau hanya pada piring dan gelas saja. Nah, ini ada dua pendapat ulama ya. Jadi ketika bahan itu berasal dari emas dan perak, karena di hadis Nabi kan tadi dijelaskan hanya pada makan dan minum, hanya pada gelas dan piringnya saja. Nah, itu apakah itu bersifat itu saja, bukan semuanya? Nah, ini ada khilaful ulama, ada dua pendapat ya. Yang pertama adalah mengharamkan semua. Nah, ini adalah jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Ya, haram hukumnya, tidak boleh menggunakan bejana yang berasal dari emas dan perak. Nah, yang kedua adalah larangan khusus untuk makan dan minum saja, karena tadi kan jelas tuh di hadis nabinya kan hanya yang makan dan minum saja. Nah, itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam As-Sun'ani rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu pendapat beliau-beliau bahwasanya untuk keharamannya itu hanya ketika dibuat untuk makan dan minum saja. Nah, itu ya dari pembahasan yang tadi. Jadi larangannya kalau mayoritas ulama itu semuanya ya. Kalau menurut imam yang tiga tadi, Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu hanya pada makan gelas dan piringnya saja, untuk keharaman menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak. Nah, sekarang penggunaan emas dan perak itu terbagi menjadi tiga keadaan. Ini barangkali masih ada yang bengong juga, soalnya kan zaman sekarang perempuan banyak juga yang memakai emas dan perak ya. Ada yang kalungnya terbuat dari perak, cincinnya atau emasnya, itu kan banyak tuh perhiasan-perhiasan yang di perempuan itu. Gimana itu hukumnya? Nah, kita akan bahas ya. Jadi penggunaan emas dan perak itu ada tiga keadaan, ada tiga macam ya. Yang pertama adalah digunakan untuk bejana. Tadi tuh wadah untuk makan, untuk minum, untuk celakan, untuk sendok, garpu dan sebagainya. Itu hukumnya adalah haram. Haramnya baik buat laki-laki maupun perempuan, nggak boleh semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kalau untuk penggunaannya itu buat tempat-tempat tadi ya. Nah, yang kedua itu adalah digunakan untuk perhiasan ya. Untuk perhiasan ini berarti biasanya dipakai untuk perempuan. Nah, kalau untuk perempuan perhiasan pakai emas, cincin emas, gelang emas, kalung emas misalnya, anting-anting emas, itu boleh digunakan ya. Tapi untuk laki-laki hukumnya juga haram tetap. Kalau untuk laki-laki nggak boleh ya, laki-laki pakai cincin emas atau jam tangan emas, itu nggak boleh ya kalau laki-laki. Kalau perempuan boleh kalau untuk sekedar perhiasan, tapi juga jangan berlebih-lebihan ya. Kayak di iklan dulu tuh, yang di iklan Eksis tuh, waktu awal-awal Eksis itu kan ada iklan yang emasnya sampai rembel, dari mulai tangan pergelangan tangan sampai sikut itu rembel. Itu nggak boleh kalau berlebih-lebihan ya, karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudaranya setan, dan orang yang berlebihan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh ya kalau untuk diniati untuk berlebih-lebihan.
atau diniatin pamer misalnya, pakai emasnya itu juga tidak boleh, hati-hati ya. Yang diperbolehkan itu kalau hanya untuk perhiasan biasa yang sewajarnya gitu ya. Itu buat perempuan ketika memakai emas ataupun perak. Nah, yang ketiga adalah dipakai untuk pakaian perang. Kalau zaman dulu itu kan sering perang tuh. Nah, perang dengan pakaian peralatan perang semuanya. Ada yang apa namanya? Kostumnya, yang apa? Baju perangnya, atau tombaknya, atau panahnya mungkin ya, atau busurnya, atau apalah. Nah, ketika dilapisi emas atau perak itu diperbolehkan ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan kalau untuk pakaian perang itu ya. Jadi ada 3 macam untuk penggunaan emas dan perak ya. Jadi nah, bagi kaum wanita tenang ya, jangan takut, nggak apa-apa, boleh kalian menggunakannya, nggak haram hukumnya. Kecuali laki-laki, kalau laki-laki tidak boleh tetap ya. Pemirsa yang berbahagia, santriwan santriwati yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemakaian emas dan perak itu tidak boleh atau hukumnya haram. Selain ketika dia darurat. Nah, itu awas ya, selain darurat. Kalau untuk yang lainnya tidak boleh. Nah, seperti misalnya ketika orang tersebut matanya kena penyakit apa gitu dan dia harus celakanya harus ada peraknya supaya ini misalnya, itu boleh kalau darurat ya di situ. Nah, kenapa tidak boleh haram hukumnya memakai emas dan perak, bejana atau tempat yang berasal dari emas dan perak? Itu yang pertama alasannya adalah karena bejana itu terlalu kemewah-mewahan. Coba lihat ya, orang yang memakai bejana ataupun alat-alat untuk makan, minum atau perabotan ya, keramiknya dari emas, apanya dari emas semua, showernya dari emas, apalagi jam tangannya atau pintunya atau apanya semuanya dilapisi emas, atau mobilnya juga ya. Ketika orang itu melapisi dengan emas itu, apa coba yang akan timbul kalau kita melihatnya? Wow, mewah sekali ya, sehingga orang itu nah ya akan terkesan, wih mewah banget. Nah, itu akhirnya dia akan keluar sifat riaknya, pamer akhirnya. Wah, berarti dia udah jadi orang kaya tuh. Itu karena sudah mobilnya saja dilapisi sama emas misalnya ya. Itu. Yang kedua alasannya adalah ketika orang itu memakai bejana atau peralatan apapun ya yang berasal dari emas atau jam tangan dan sebagainya, atau HP yang casingnya di belakangnya emas, itu mereka akan timbul hatinya dari sifat sombong ketika menggunakannya. Jadinya sombong. Wih, nih gua nih ya, tuh liatin, pamer terus akhirnya. Nah di situ ya sombong karena merasa dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sampai ibaratnya wah, makannya saja pakai piring emas misalnya, itu saking kayaknya. Nah berarti akhirnya dia akan merasa sombong. Nah itu ya hal-hal yang kenapa sampai diharamkan, karena juga emas dan perak itu sudah umum ya, orang itu tahu semua. Oh itu emas berarti mahal harganya, atau perak ya itu mahal. Orang pada familiar dengan harga-harga emas dan perak. Nah boleh, malahan boleh kalau misalnya bejana itu terbuat dari yakut. Nah sama, itu adalah logam mulia, logam bagus, tapi si yakut ini banyak yang tidak tahu, maka diperbolehkan di dalam kitab Matan Takrib ini ya, di Fathul Qoribnya. Nah itu perhiasan logam yang boleh digunakan, atau batu yang boleh digunakan ya, walaupun di situ batunya mewah, tapi karena orang itu banyak yang tidak tahu, akhirnya diperbolehkan. Nah kita sudah selesai ya untuk membahas bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kita tarik kesimpulannya bahwasanya
untuk pemakaian penggunaan wadah atau bejana yang berasal dari emas dan perak, itu maka hukumnya tidak boleh alias haram. Ya, ingat, tidak boleh alias haram. Dalilnya tadi, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la taqulu fi syihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Itu dalil menguatnya atas diharamkannya bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Nah, kemudian tadi penggunaannya itu ada 3 macam ya. 3 macam keadaan. Yang pertama itu adalah untuk bejana dan sejenisnya itu haram, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau penggunaannya untuk perhiasan, wanita boleh, halal, tapi untuk laki-laki haram. Nah, untuk pakaian perang sama, boleh semua, baik laki-laki maupun perempuan, diperbolehkan. Itu kita kesimpulan dari pembahasan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya seperti itu. Nah, sekarang hukum tambalan dari emas dan perak. Nah, itu kan zaman dulu itu kan ketika ada peralatan yang bolong atau bocor, itu mereka menambalnya dengan perak. Ya. Nah, dalam kitab Matan Takrib ini dijelaskan dalam Fathul Qorib ini ya. Yang pertama, jika berasal dari perak. Nah, kalau perak itu jika tambalannya kecil, misalnya bolongnya kecil ya. Nah, maka kalau tambalannya itu karena hajat, karena bocor tadi, nah untuk menambal niatnya itu maka diperbolehkan. Ya, karena niatnya untuk menambal, misalnya buat nanak nasi atau masak air bolong. Nah, kemudian ditambal dengan perak karena hajat kebutuhan ya, maka itu diperbolehkan walaupun dengan memakai perak tambalannya. Atau bahasanya apa ya kalau bahasa Jawanya tuh? Nambal tuh, nambal. Kalau zaman saya masih kecil sih biasanya ada orang yang teng tambal tambal panci. Nah, begitu kalau dulu. Sekarang udah jarang ya. Kayaknya udah sekali pakai buang ini ya. Itu ya. Itu yang kalau yang kecil, kalau untuk hajat itu maka boleh. Ini ya. Yang pertama perak. Perak ini kalau kebutuhannya untuk hajat, untuk memang untuk keperluan maka boleh. Nah, perak kalau tambalannya kecil tapi dia untuk berhias niatnya, maka hukumnya makruh. Ya, masih mending ya makruh. Ya, walaupun dibenci oleh Allah perkara yang makruh itu. Yang kedua, kalau tambalannya besar. Tambalan besar ada 2 lagi. Yang pertama, tambalannya besar karena hajat. Ya, karena hajat, karena kebutuhan misalnya. Gede banget bolongnya, kemudian ditambal rada gede ya. Nggak apa-apa, itu hukumnya boleh. Ya, kalau besar, tapi makruh. Boleh tapi makruh nih, awas. Nah, kalau tambalannya besar dan dia niatnya untuk berhias supaya biar kelihatan orang itu, waduh hebat sekali itu pancinya sampai menggunakan perak. Nah, kalau niatnya untuk berhias seperti itu maka hukumnya jadi makruh kalau tambalannya besar. Nah, yang kedua, kalau hukum tambalannya dari emas. Nah, ini fatahrumu mutlaqon kama sohahahu Imamun Nawawi. Nah, kalau itu berasal tambalannya dari emas maka haram secara mutlak seperti yang disampaikan seperti yang diucapkan oleh seperti yang disohehkan Imam Nawawi rahimahullah. Nah, seperti itu ya gambarannya ya kalau nambal memakai emas dan perak. Kalau emas haram, kalau perak ada rinciannya ya itu. Jadi untuk kali ini di siang hari, pagi menjelang siang yang sangat cerah ini cukup sekian dari saya ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dalam selalu keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.